Pak Fitra Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rudi. Iya, Pak Fitra, terkait dengan pesan penting pemerintah menerapkan WFH, bagaimana Bakom RI sendiri menjaga agar kebijakan WFH ini tidak dipersepsikan sebagai penurunan kinerja dari aparatur sipil negara ini, Pak? Ya, Mas Rudi. Jadi kita juga harus melihat ya, mencermati 8 poin amanat Presiden ya, yang kemarin juga sempat diumumkan oleh Bangku Erlangga, bahwa dalam hal ini kita melihat bahwa kita masih harus terus waspada dengan kondisi geopolitik yang terjadi. Meskipun apa yang kita lakukan sekarang ini bukan artinya ada kegentingan fiskal ya, sehingga kita harus langsung kemudian menetapkan ikat pinggang, karena kalau dalam konteks fiskal, pemerintah sudah menghitung dan sudah menjamin tidak akan ada kenaikan harga sampai akhir tahun, karena dari hitung-hitungannya fiskal kita masih kuat, dan dari sisi stok itu masih cukup ya untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita tahun ini. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu membuat kita harus kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif ya. Salah satunya adalah membuat tren konsumsi BBM itu menjadi lebih efisien ya, tidak berlebih-lebihan. Meskipun sekali lagi dalam kondisi stok itu kita masih dalam hitungan yang aman. Nah, ketika mengeluarkan amanat ini ya tentang work from home, itu tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi BBM tersebut, tapi tanpa mengurangi produktivitas. Dan kalau kita melihat, this is not our first rodeo. Kita sudah mengalami dan melakukan adaptasi semenjak COVID ya, dan bahkan perilaku untuk kemudian berinteraksi secara digital itu kita sudah lakukan selama COVID tanpa kemudian harus mengurangi unsur produktivitas. Dan dalam kondisi ini kita sudah mampu untuk kemudian melihat perilaku yang lalu, membawanya ke peristiwa yang terkini dan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, dalam konteks itu maka fokusnya dalam hal ini adalah untuk ASN terutama ya, dalam hal memberikan contoh kepada masyarakat. Karena masyarakat tentunya melihat teladan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah fokus terutama untuk ASN ya, untuk melakukan WFH tersebut, dan tentunya juga mengimbau sektor swasta dan masyarakat pada umumnya untuk juga melakukan kegiatan yang serupa meskipun sifatnya masih himbauan ya, karena kita melihat juga bahwa ada aspirasi dari sektor swasta yang harus dipenuhi, karena mereka juga masih ada kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kerja yang sifatnya brick and mortar ya, jadi harus tetap in person ya, hadir langsung di tempat. Nah, jadi dalam 8 butir itu kita juga sudah menjelaskan, bahkan pertama fokusnya kepada ASN, yang kedua adalah himbauan kepada masyarakat sektor swasta untuk juga melakukan hal yang efisiensi penggunaan konsumsi BBM secara wajar, dan yang ketiga sektor pelayanan publik itu dikecualikan. Jadi tidak ada masalah ketika masyarakat ingin terus mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, itu pemerintah selalu membuka ya itu layanannya, dan tidak ada WFH di situ untuk sektor pelayanan publik. Tidak hanya sektor pelayanan publik, himbauan kepada sektor swasta juga termasuk di dalamnya, itu adalah ada sektor-sektor yang dikecualikan ya, kalau gitu, dan ini berlaku untuk pemerintah dan juga swasta. Sektor yang dikecualikan itu ada kesehatan, ada energi, ada industri yang terkait dengan produksi, kemudian juga ada sektor keuangan, transportasi, pergudangan, ya kuliner dan seterusnya. Jadi sektor-sektor yang masih yang tadi saya sebutkan itu masih bisa beroperasi ya, tanpa kemudian harus melakukan WFH. Dan untuk sektor pendidikan juga saya juga mengajar di kampus UI, di Fakultas Ekonomi UI, kita juga sudah mendapatkan surat edaran dari Mendikti dari Mendikti ya, untuk kemudian melakukan WFH juga. Tetapi WFH ini sifatnya juga masih himbauan tergantung kampus masing-masing dan juga kekhususan ya kampus masing-masing. Ada beberapa fakultas seperti misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran yang memang tidak memungkinkan ya untuk melakukan WFH karena mereka harus ke lab, harus kemudian melakukan interaksi dan seterusnya. Tetapi secara umum itu yang pemerintah lakukan, jadi menghimbau untuk melakukan efisiensi di satu sisi tanpa mengorbankan produktivitas. Nah, bagaimana hal itu dikomunikasikan kepada masyarakat atau dalam hal meyakinkan warga bahwa birokrasi tetap bekerja penuh meskipun di kantor mungkin saja tampak sepi ini, Pak Fitra? Di kantor tidak sepi karena kalau misalnya terkait dengan sektor pelayanan publik itu masih full operasional. Jadi dalam pengumumannya juga Menko Erlangga juga sudah menyampaikan ya bahwa sektor pelayanan publik itu tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga kalau masyarakat masih datang ke tempat pelayanan publik itu pasti akan melihatnya penuh, tidak sepi.
Oke. Dan untuk menjelaskan kepada publik sendiri mengenai parameter keberhasilan dengan diterapkannya kebijakan WFH yang berbasis pada output nyata, bagaimana nih Pak? Ya, jadi dalam beberapa perhitungan-perhitungan ya, kalau kita melihat apa yang bisa kita dapatkan ya, dari kebijakan WFH ini, ada dampak langsung dan tidak langsungnya ya. Jadi penghematan dari sisi ASN sendiri itu bisa berdampak kepada APBN penghematan 6,2 triliun rupiah. Kemudian dari penghematan dari masyarakat itu bisa 59 triliun rupiah, sehingga all in all bisa mendapatkan 65 triliun rupiah penghematan. Tapi sebenarnya begini, ini kita dalam kondisi untuk membuat perilaku kita lebih efisien, ya, bukan dalam konteks penghematan anggaran ansih. Karena kalau kita bicara mengenai penghematan anggaran, pemerintah sebenarnya sudah melakukan ya efisiensi dan realokasi. Ya, kita sudah mendapatkan kondisi tambahan fiskal kita ya dari anggaran-anggaran tidak produktif 130 triliun dan bahkan bisa lebih lagi ketika kita bisa menyisir anggaran-anggaran lain yang tidak produktif ya. Seperti misalnya perjalanan kedinasan yang sudah kita potong 50%, perjalanan ke luar negeri yang juga sudah dipotong 50%, kecuali perjalanan yang memang sifatnya produktif ya, itu sudah kita kurangi dan semuanya yang sudah kita sisir sekitar 130 triliun rupiah di semua kementerian. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa membuat atau mempertahankan harga BBM itu tetap tidak disesuaikan, tidak disesuaikan ke atas, atau tidak naik, untuk terutama untuk BBM bersubsidi, karena fiskal kita ya sebenarnya tanpa melakukan WFH sekalipun itu sudah cukup memadai. Tapi kita ingin memantik ya perubahan perilaku dari masyarakat, mumpung ada momentumnya bahwa akan ada tekanan geopolitik, ya sehingga kita harus waspada dan antisipatif untuk hal-hal ke depan ya, jika ada peristiwa lain yang jauh lebih besar dampaknya, kita sudah siap dan kita sudah mampu untuk memulai perubahan perilaku kita ya ke arah yang lebih efisien di satu sisi, tapi di sisi yang lain tetap mempertahankan level produktivitas ya. Dan juga dalam konteks 8 amanat ya pemerintah, 8 amanat presiden yang disampaikan oleh Menko Erlangga kemarin, itu juga ada aspek konversi energi ya. Di situ ada konversi energi dari yang sebelumnya kita sangat tergantung pada fossil fuel, bisa lebih terdiversifikasi ke sektor energi terbarukan. Secara eksplisit kemarin sudah disampaikan juga konversi energi dari B40 ke B50 yang juga bisa menghemat sampai setidaknya 40 triliun rupiah. Tapi tidak hanya itu, bahkan sebelum adanya 8 amanat tersebut, Presiden juga sudah memerintahkan kepada Menteri SDM untuk segera melakukan konversi kendaraan ya dari sebelumnya, yang terutama yang beroda 2 two wheelers, itu untuk segera dikonversi ya untuk ke kendaraan untuk ke listrik ya. Sebelumnya kan ke fossil fuel. Jadi ada potensi 120 juta kendaraan beroda 2 two wheelers untuk segera melakukan konversi energi tersebut. Nah, jadi ke depan kita sudah ada diversifikasi energi ke arah energi yang terbarukan dan membuat konsumsi energi kita lebih sustainable di satu sisi dan juga ramah lingkungan di sisi yang lain. Ya, artinya itu kan tujuannya Pak ya, dengan adanya langkah kebijakan seperti WFH ini agar ada penyesuaian di segala hal, termasuk juga penyesuaian dengan kondisi global yang ada. Ya, tetapi berapa kali juga pendengar kami mempertanyakan hal ini. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengawasannya, terutama jika itu berbasis digital Pak? Karena mereka khawatir akan tidak mendapatkan layanan publik yang optimal, sementara akses ataupun infrastruktur digital di kita kan belum merata. Seperti apa ini mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat ini, Pak Fitra? Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena sektor pelayanan publik masih dibuka penuh, ya tidak. Jadi bisa datang langsung ke kantor ya. Jadi belum ada perubahan di situ. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Terakhir mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat kita untuk betul-betul dapat memahami esensi dari WFH ini, Pak? Silakan. Ya, esensinya adalah perubahan perilaku ya. Jadi perubahan perilaku ini kita butuhkan, di mana suatu saat nanti kita perlukan ya. Karena kita juga melihat ya, Presiden juga mengamanatkan kepada menteri-menteri untuk senantiasa waspada ya terhadap peristiwa-peristiwa geopolitik. Bahkan kewaspadaan ini sudah beliau sampaikan, Presiden sampaikan dari tahun lalu, tahun 2025 ya, ketika melihat dan mengumpulkan redaktur media pada bulan Februari 2025, beliau sudah mengatakan bahwa we are living in a very dangerous period ya. Nanti Amerika Serikat akan menyerang Iran dan seterusnya. Dan kejadian setahun setelahnya, Amerika Serikat di bulan Februari betul-betul menyerang Iran. Ini tepat setahun sebelumnya, di bulan Februari 2025, Presiden sudah menyampaikan kekhawatiran itu. Dan dalam konteks ini, Presiden juga sebelum pemerintah mengeluarkan 8 amanat ini, Presiden juga sudah mengumpulkan para menteri-menteri tanggal 28 Maret ya, sebelum beliau bertolak ke luar negeri, sudah mengumpulkan dan memerintahkan ya kementerian-kementerian, menteri-menteri untuk berlaku waspada, efisien, dan juga menghimbau masyarakat
supaya lebih waspada dan efisien, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Meskipun dalam hal ini kondisi kita belum dalam kondisi yang genting, baik dari sisi fiskal, dari sisi ketersediaan stok BBM, tetapi kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di ke depan, sehingga kita harus bersiap-siap mulai dari sekarang. Nah, itu adalah esensi perubahan perilaku atau himbauan berubah perilaku dalam konteks kewajaran dalam mengkonsumsi BBM dan melakukan konversi lagi ke sektor energi terbarukan gitu, Mas Budi. Baik. Pak Fitra, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama Pro 3 Radio di pagi hari ini Pak. Selamat beraktivitas. Salam sehat, selamat pagi Pak. Ya. Salam sehat Mas Budi. Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI, Fitra Faisal.